Hai, gue Rena. Gue Dela. Dan kita berdua adalah psikolog. Ren, kayak ada email masuk deh. Oh iya. Sebenarnya orang bisa menjalani hubungan friends with benefit nggak? Apa salah satunya ujung-ujungnya bakal kebawa perasaan? Gue tahu nih harus jawab kayak apa untuk orang kayak gini. Menurut Urban Dictionary, friends with benefit adalah ketika dua orang teman melakukan hubungan seksual tanpa adanya keterlibatan emosional. Tipikalnya mereka tidak mengadut prinsip monogami. Friends with benefit dengan seks sebagai imbalannya itu nggak pernah menguntungkan buat cewek. Karena all men are animals and all women are gold diggers. Makanya, pasangan yang pas itu bukan cewek cantik dan cowok ganteng, tapi cewek cantik dan cowok tajir. Adilnya si cowok dapat seks dan si cowok membiayai si cewek. Prostitusi dong. Ya kasarnya gitu. Friends with benefit ya prostitusi juga, cuman bedanya bayarannya pakai makan malam. Tapi ada tuh cewek-cewek yang seneng berhubungan casual sama cowok-cowok. Berdasarkan penelitian seorang PhD bernama Ruth C. White, sebenarnya cewek dan cowok itu sama-sama memiliki kapasitas untuk melakukan friends with benefit. Tapi ada double standard buat cewek. Cewek itu masih perlu mencari cara supaya perilaku seksual mereka nggak dianggap murahan. Sedangkan kalau cowok mendapat penghargaan kalau mereka tidur dengan banyak cewek. Hal itu terjadi karena kadar testosteron cowok lebih tinggi dari cewek, sehingga dorongan seksual mereka cenderung tinggi. There's always a free dick. Makanya nggak bangga kalau cewek bisa dapet seks gratis. Tapi kan sebenarnya cewek-cewek bisa friends with benefit tanpa bawa perasaan. Masalah sanksi kultural gampang, tinggal jangan bilang-bilang ke orang, tinggal jaga mulut doang. Eits, entar dulu. Ternyata ada teori yang mengatakan bahwa friends with benefit lebih merugikan buat cewek gak hanya secara kultural, tapi juga secara biologis. Jadi ada dua neurotransmitter, yaitu dopamin dan oksitosin. Saat cowok melakukan hubungan seksual dengan orang baru, kadar testosteronnya meningkat secara drastis. Nah, ketika dia mencapai orgasme, kadar oksitosinnya juga meningkat hingga kurang lebih 500%. Hal ini memicu pelepasan dopamin dan menambah rasa kepercayaan. Tapi sayangnya cuma sesaat. Inilah saat dimana cowok bisa bilang I love you ke cewek yang belum tentu dia suka. Habis ejakulasi, tiba-tiba testosteron menurun bersamaan dengan neurotransmitter I love you yang lainnya. Terus si cowok akan merasa ngantuk atau lapar. Kalau sebelum berhubungan seksual dia belum punya rasa keterikatan terhadap cewek itu, maka besok-besoknya dia nggak punya rasa ingin berkomitmen dengan cewek yang sama. Kalau di cewek, efek fisiologis dari seks bisa bertahan lebih lama. Kadar oksitosin yang tinggi bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ditambah lagi, cewek itu punya estrogen. Nah, estrogen ini kalau bercampur dengan oksitosin bisa menimbulkan efek keterikatan. Akibatnya bisa jadi dia jatuh cinta sama orang yang salah. Cinta buta deh. Nah, kalau teman yang memberikan benefit versi cewek itu adalah cowok-cowok di golongan form C. Cowok-cowok yang memberikan segalanya, tapi dibalas dengan terima kasih. Bentar. Bisa jadi lu salah. Kalau emang friends with benefit merugikan cewek-cewek, kenapa di Tinder banyak cewek? Cewek-cewek yang profil Tindernya bilang cuma networking doang. Bitch, please. Ada hal makro yang menyebabkan kenapa cewek mau melakukan friends with benefit. Jadi pada umumnya ada dua alasan kenapa orang menjalani hubungan friends with benefit. Yang pertama adalah untuk mengisi kejombloan sambil menunggu orang yang tepat. Yang kedua, dan lebih sering terjadi di cewek, adalah untuk menjadikan friends with benefit sebagai stepping stone ke hubungan yang lebih serius. Film-film kayak No Strings Attached atau Friends with Benefit membuat sebagian besar orang berharap bahwa hubungan friends with benefit akan berujung dengan pacaran. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Makan tuh stepping stone ke neraka kali. Pokoknya marketingnya friends with benefit itu jago banget deh. Mereka berhasil membuat cewek-cewek mau memberikan seks secara gratis. Karena suplai seks gratis meningkat, maka harga seks di pasaran nurun. Dulu cowok harus menikah dulu untuk dapat seks atau ya masuk penjara karena memperkosa. Sekarang datang aja ke klub. Karena harga seks di pasaran turun, bukan berarti harga lo sebagai cewek juga turun. Sebagai cewek, lo masih megang kendali untuk nentuin harga seks. Biarpun lo cowok, kalau emang pengen hubungan serius, nggak usah friends with benefitan lagi. Cewek juga ilfeel liat lo tengil. Sebenarnya baik cewek maupun cowok, kalau masih muda dan gak pengen nikah cepet, silahkan aja melakukan friends with benefit. Emang pengalaman yang paling berharga itu biasanya datang dari yang paling pahit. Kalau kepengen tahu caranya meningkatkan kemungkinan untuk dapat pacar yang sesuai selera, kalian bisa like dan subscribe Cinta Itu Bisnis.